Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, selaku owner daripada Fasma Food dengan produk Kupang Crispy. Saya memulai usaha ini dari tahun 2020 akhir, sempat berhenti juga karena pandemi, akhirnya bisa melanjutkan kembali sampai sekarang. Selamat datang di AirPods Ramapati Podcast edisi yang kedua. Edisi Pojok UMKM, AirPods berbagi cerita dalam setiap suara. Jadi kalau di edisi yang pertama kemarin kita sudah mendatangkan salah satu UMKM di Kota Pasuruan. Nah kali ini saya juga sudah kedatangan narasumber spesial yang semoga akan memberi banyak inspirasi ya untuk para pemirsa, sehingga bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk UMKM yang ada di Kota Pasuruan. Di sini juga sudah ada produknya. Ini kalau bisa ngelihat gitu ya, udah ke-spill nih. Produknya adalah Kupang Crispy. Langsung saja kita ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Siddiq. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ahmad Siddiq ini adalah owner dari UMKM Fasma Food, betul ya Pak ya? Iya, Fasma Food. Oke, dan Fasma Food itu produknya adalah Kupang Crispy. Kupang Crispy. Kupang Crispy. Nah ini yang juga jadi ciri khas ya. Kupang itu kan ciri khasnya di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan, ya? benar Pak. Ya. Oke, sebelum tahu lebih lanjut bagaimana produknya, kita ngobrol dulu. Nih Pak, kenapa sih akhirnya memilih mendirikan atau membentuk UMKM begitu? Bisa diceritakan, ada kisah inspiratif mungkin yang bisa pemirsa tangkap nantinya? Ya, sebenarnya kalau dari latar belakang keluarga, keluarga saya itu adalah pengusaha mebel. Oke. Ya, kebetulan ayah saya pengusaha mebel dan lingkungan di daerah saya memang semua pengrajin mebel semuanya. Iya, biasanya begitu memang ya. Iya. Kalau satu mebel, lingkungannya juga pada mebel semua gitu. Semuanya. Cuma pada waktu itu kebetulan usaha mebel ayah saya agak mengalami penurunan. Oke. Ya, terus saya juga sempat belajar ini Mbak, ngukir craft. Oh. Iya, sama gitu. teman-teman. Sempat ada grupnya juga anak-anak. Cuma memang pada waktu itu saya juga lagi keadaan sakit juga. Akhirnya belajar ngukir itu akhirnya terkendala. Ngelihat mebel orang tua agak menurun, akhirnya saya berpikir kayaknya harus ada usaha lain lagi lah. Ada terobosan lain ya. Oke. Sekiranya buat penambah penghasilan. Akhirnya mikir saya apa ya, karena kondisi sakit kayaknya kalau ngukir kayaknya nggak bisa ya. Akhirnya mungkin kayaknya lebih enak ini beli snack. Akhirnya nanti tak pasarkan, bahasanya sekarang mungkin reseller Mbak ya. Oh, jadi awalnya reseller snack. Awalnya saya reseller gitu? ya. Reseller snack. Ya sempet ketika awal mula reseller itu sempat juga tak ini kan masukkan ke retail modern. Oh, oke. Retail modern waktu itu yang tak jual sih kayak usus goreng, kayak makaroni seperti itu. Jadi itu ngambil di orang lain gitu ya? Ngambil di jadi orang posisinya, lain. Jangan cuma memasarkan aja, Memasarkan menjual aja, kembali gitu ya? Okay. Awalnya seperti itu. Soalnya saya mikirnya kalau produk mamin, makanan minuman itu kan putarannya agak cepat lah. Betul. Meskipun mungkin keuntungannya sedikit tapi cepat. Kalau gitu. orang Jawa bilang melintu, yang penting melintu. Iya. Dan akhirnya? Akhirnya setelah berjalan beberapa waktu ada kendala. Kendalanya itu setiap retail modernnya ini PO ke saya, kan saya PO lagi ke orang tersebut. Betul, ke produsennya gitu ya? Ya, ternyata nggak sesuai PO. Oh. Akhirnya itu nggak satu kali aja, 2 kali kok nggak sesuai. Berulang kali. Saya kan akhirnya nggak enak sama pihak retail modernnya. Akhirnya ya dari situlah saya berpikir akhirnya mungkin kalau saya punya produk sendiri lebih baik. Saya bisa istilahnya ngaturnya tuh biar enak. Iya. Untuk ngecek semuanya biar enak, biar nggak ada salah PO lagi seperti itu. Nah, cuma ya jadi PR lagi akhirnya di situ. Produk apa yang bisa saya produksi sendiri? Oke, jadi titik baliknya ketika usaha sang ayah ini mengalami penurunan ya dalam bidang mebel, kemudian sempat mengikuti
kerajinan, mengukir, tapi ternyata terkendala sama kesehatan juga. Akhirnya memilih untuk reseller nih awalnya awalnya reseller. Ini yang juga semoga pemirsa bisa mengetahui kalau bisnis atau usaha itu nggak bisa serta-merta langsung sukses gitu ya Pak ya. Ada kisah dari nol di baliknya, termasuk dari Pak Ahmad Siddiq ini tadi. Nah setelah terinspirasi untuk membuat snack sendiri gitu ya, kemudian memilih Kupang. Kenapa memilih Kupang? Saya sambil cari inspirasi, itu saya nyari di YouTube lah, biasa kan nyari inspirasi. Iya sih, betul. Akhirnya nemulah salah satu video itu, di video itu dia bilangnya gini, sekiranya punya produk makanan itu yang sudah dikenal, gitu. Kayak yang di video itu bilangnya kalau misalnya ke Jepang, orang Jepang itu kan nggak afdol kalau nggak makan sushi. Betul. Saya mikir juga, saya ketika menciptakan produk, sedangkan saya kan nggak punya personal branding, Mbak. Yang kenal saya siapa gitu. Sedangkan personal padahal branding itu juga kan, kunci ya? Iya benar. Personal branding ya. Keberhasilan suatu usaha itu kan juga tergantung ownernya kan. Betul. Malah kan kata orang-orang itu kan, bisnis itu kan bukan apa yang dijalankan, tapi siapa yang menjalankan. Seperti itu. Jadi saya nggak punya personal branding, akhirnya mikir apa ya makanan khas Pasuruan gitu. Sekiranya brandingnya sudah ada, gitu loh. Akhirnya mikir-mikir, kebetulan lokasi rumah saya kan dekat dengan keraton. Nah, di keraton kan ada namanya Kupang. Betul. Kan terkenal Kupang Keraton, juga khas Pasuruan. Kayaknya itu sih yang pas untuk tak jadikan produk ya. Tapi mikir lagi. PR selanjutnya. Iya, banyak PR-nya, Pak. Ini setiap langkah ada PR ya. Nah, ini pemirsa juga tadi banyak sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ahmad juga ya. Kalau bisnis itu juga membutuhkan branding begitu ya. Jadi ketika kita sudah stuck begitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan atau memilih produk apa, berarti memilih produk yang memang sudah khas di kota itu gitu ya Pak ya. Itu salah satu yang mempermudah gitu ya. Nah, selain setelah akhirnya memilih Kupang, ini ada nggak sih tantangan terbesar begitu? Mulai dari bahan baku mungkin mudah ya Pak ya? Kalau bahan baku sendiri sih mudah. Mudah ya. Berarti ada tantangan lain yang dirasa sampai saat ini mungkin menjadi PR gede gitu? Kalau pada waktu itu ketika milih Kupang, orang kan mengenalnya ke Kupang itu kan pakai lontong, ada kuahnya. Nah, saya pinginnya kan pakai packaging snack gitu. Akhirnya tak pikir kayak gimana ya, akhirnya tak bikin crispy coba gitu. Akhirnya beli bahan sendiri, tak coba sendiri, trial error gitu. Ini seorang diri Pak Ahmad? Iya, saya sendiri waktu itu. Kebetulan saya mulai usaha ini kan sebelum saya nikah, jadi masih sendiri, jadi masak-masak sendiri gitu, Mbak. Padahal saya nggak punya, nggak ada skill memasak. Skill memasak saya. Tapi akhirnya bisa ya. Sekarang ya. Saya minta ajari ke orang-orang, akhirnya ya singkat cerita akhirnya jadilah sampai yang sekarang ini. Jadilah Kupang Crispy dari Fasma Food. Nah, kebanyakan pelaku UMKM yang merintis itu biasanya kesulitan di modal, khawatir sama modal yang besar, atau khawatir nanti ini ya berhenti di tengah jalan begitu kalau untuk urusan duit. Gitu. Nah, Pak Ahmad ada cerita nggak? Ini membuat Kupang Crispy sampai akhirnya seperti sekarang, itu modalnya berapa sih dulu awalnya, Pak? Modal awal pada waktu itu seingat saya kalau nggak salah cuma nggak sampai 100.000, Mbak. Di bawah 100.000 ya? Di bawah 100.000. Oke. Di bawah 100.000 bisa jadi berapa kemasan nih? 1 kilo Kupang. 1 kilo Kupang. 1 kilo yang sudah digoreng gitu. Sudah jadi gitu ya? Kalau dikemas jadi kurang lebih 10 PCS. Iya, karena satu kemasan ini 100 gram. Iya. Oke, jadi cuma Rp100.000 aja. Di bawah itu modal awalnya. Modal awalnya. Dan ada kesulitan nggak waktu itu? Jelas Mbak, karena pertama kali kan. Cuma saya memang yang penting jalan aja lah. Kalau mikiran nggak ada modal, nggak ada ini, akhirnya nggak jalan-jalan. Akhirnya seadanya aja dulu. Akhirnya dari 100.000 itulah akhirnya sampai sekarang. Kalau omset sekarang sih ya nggak besar-besar amat sih, karena baru
kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun ya, Iya, Kupang Crispy ini ya. Oke. Kalau sekarang mungkin 3 juta sampai 4 juta per bulannya. 3 juta sampai 4 juta per bulan. Iya. Ya, nggak kecil dong, Pak. Oh, nggak kecil. Alhamdulillah, karena Iya, modal alhamdulillah. awalnya kan 100 Iya, ribu rupiah dari sampai 100, sekarang jadi ya. 3 sampai 4 juta rupiah. Iya. 4 juta rupiah itu tadi per bulan ya. Iya. Oh, oke, itu berawal dari Kupang Crispy ya. Ini kalau pemirsa juga pengen tahu kemasannya sudah seperti ini ya, Pak ya. Iya, Ini mudah untuk dijadikan oleh-oleh sih sebenarnya ya. benar. Jadi misalnya pendatang dari luar kota ke Pasuruan bisa langsung bawa ini gitu. Tapi kalau memasarkannya dulu awal-awal gimana, Pak? Awal ke teman-teman. Oh, Iya, ke lingkungan sekitar dulu. ke lingkungan sekitar, ke teman-teman. Juga memang pada waktu karena saya sudah masuk ke retail modern, akhirnya tinggal nambah produk ini. Oh, Kupang iya, yang sebelumnya saya resellerin lebih itu. mudah ya Lebih waktu mudah itu? akhirnya untuk masarin yang Kupang ini. Terus respon dari teman-teman waktu itu gimana? Mengetahui Respon- Bapak yang orang tua kan dulunya mebel ya. Betul, Pak sekarang iya. Pak Ahmad ini bikin Kupang Crispy gitu. Ya, Ada respon dari mereka? kalau respon sih ya biasa aja sih. Cuma kan kita ya memang karena pingin penghasilan lebih itu aja. Tapi yang paling mendukung untuk ayo gerak terus saja gitu, siapa Pak? Diri kita sendiri sebenarnya. Diri sendiri ya? Iya sih, betul. Visi misinya kita bikin bisnis ini apa gitu. Akhirnya yang bikin kita semangat terus. Kita harus mulai ya harus kita akhiri. Seperti itu. Wah, kita harus mulai ya harus diakhiri. Ya, nggak gitu boleh ya. berhenti di tengah jalan. Nah. Karena kendala itu pasti ada juga sebenarnya. Kendala itu pasti ada, Iya. tapi ya itu tadi ya, gimana diri Kalau kita sendiri. iya, ya. kalau pemasaran sih, kalau zaman sekarang kayaknya mudah sih Mbak ya. Mudah ya. Tergantung kitanya aja mau mulai apa enggak. Apalagi kan sudah ada marketplace atau TikTok, Instagram. Sekarang pun Dan ini juga bisa didapatkan di marketplace. ada. Oke, nanti deh untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa order di mana atau cara memesannya gimana. Nanti di akhir kita akan share ya Pak ya, mulai dari sosial media ataupun kontak yang bisa dihubungi. Kupang Crispy, ngupang jagonya soal rasa. Wah, ini memang khas nih. Dan variannya apa aja nih Pak? Ada original, barbecue, balado, dan pedas manis. Original, barbecue, balado, dan pedas manis. Iya. Oke. Untuk satu kemasan begini harganya 15.000. Rp15.000 aja. 15.000. Oh. 100 gram. 100 gram. Dulu di awal bikin Kupang Crispy memang kemasannya sudah seperti ini, Pak? Oh enggak. Enggak ya? Proses dulu. Proses dulu. Pakai standing pouch yang bening, pakai stiker gitu. Pakai stiker sendiri gitu ya. Stiker sendiri. Sampai akhirnya kemasannya dibikin seperti ini terinspirasi dari siapa, Pak? Atau ada pihak lain yang membantu begitu? Ya belajar dari orang-orang yang main di snack sih. Soalnya kan bicara tentang branding tadi sih. Semakin bagus kemasan sih, insya Allah kan orang kan semakin tertarik. Ya? Oke. Dan ini saya pegang yang pedas manis ya, pemirsa saya. Kupang Crispy yang pedas manis. Boleh saya incip ya, Pak ya? Boleh, boleh. Nanti kalau udah ketagihan saya bawa pulang. Boleh. Nah ini sesi yang paling ditunggu dan bikin iri pemirsa karena saya berkesempatan untuk mukbang mencicipi langsung Kupang Crispy dari Fast Food. Boleh ya Pak ya? Silakan. Ini variannya ada original, barbecue, balado sama pedas manis. Saya akan coba yang pedas manis dan sebenarnya ngebuka kemasannya juga gampang karena di sini sudah ada bagian untuk buka kemasan ya Pak ya. Iya. Ini juga bisa dibawa bepergian jadi gampang gitu ya Pak? Iya, memang kita konsep seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi oleh-oleh khas Pasuruan. Berat bersihnya 100 gram, harganya cuma Rp15.000 aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya udah ketagihan, saya bawa pulang semua di sini. Nah, beneran ya kalau kriuk-kriuk ya. Tuh. Namanya Kupang Crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Kupangnya masih, maksudnya rasanya masih kental memang, kental rasa kupangnya. Takutnya kan ada bumbu apa gitu, tapi ini memang kupang. Aromanya nggak hilang. Aromanya nggak hilang, khas Rasa sekali kupangnya gitu. nggak hilang. Betul, pedas manis
sesuai dengan namanya, ada pedasnya, ada manisnya juga. Nah ini kalau pemirsa pengen mencoba ya, saya wakili dari teman saya ya, karena saya mau panggil teman saya Wanda yang juga akan merasakan bagaimana nikmatnya kupang crispy. Nah ini dia, ini Wanda, ini bisa mencicipi kupang crispy dari Fasmafood. Ini boleh dicicipi dulu. Kita mau tahu bagaimana testinya ya mengenai kupang crispy ini. Oh, dari sini kedengeran juga kriuk-kriuknya. Jadi benar-benar crispy. Ini cocok buat yang seneng apa ya? Ya nyemil sambil nonton, santai gitu ya. Iya benar-benar. Untuk semua kalangan enak sih, karena kalau buat anak kecil nggak suka pedas manis kan bisa pilih original gitu ya Pak ya. Oke, gimana rasanya? Tuh diwakili sama gini doang. Enak banget katanya. Oke, ini punya saya ya. Oke, itu dia ya. Kita udah mencicipi yang rasa pedas manis dan kriuknya benar-benar kerasa. Sesuai dengan namanya kupang crispy. Kupangnya masih kerasa banget ya? Iya, benar. Kupangnya masih kerasa banget. Jadi memang ciri khas Kota Pasuruannya ada di sini, kupang crispy. Sesi terakhir dengan Lia Hidayat dan juga Pak Ahmad Siddiq yang sudah hadir di pojok UMKM ya. Kita pengen tahu ada pesan-pesan nggak untuk para pegiat UMKM lain, terutama yang baru saja merintis, Pak. Pasti itu kayak susah-susahnya gitu ya. Maksudnya menaiki anak tangga yang pertama tuh kan butuh tenaga juga gitu. Ada pesan yang ingin disampaikan Pak, monggo. Pesannya mungkin sih ya semangat, ya kerja keras. Setiap kita memulai usaha pasti kan lebih sulit. Kayak kendalanya pasti kan banyak. Dijalani aja, jangan terlalu banyak mikir nanti bikin apa, sudah jalan aja. Nanti pasti ketemu jalan keluarnya tuh pasti ketemu. Jalan keluarnya pasti ketemu, pokoknya jalan aja ya. Iya, jangan berhenti dulu. gitu ya. Ya jangan berhenti. Ya sama cari inspirasi atau motivasi di YouTube atau di sosial media yang lain. Karena ngobrol sama Pak Ahmad tadi juga bilangnya mencari dari YouTube segala macam, berarti kan Pak Ahmad juga nggak berhenti belajar ya Pak ya? Iya. Dari awalnya nggak bisa masak sampai akhirnya bikin kupang crispy gitu. Dari awalnya seorang diri sekarang sudah beristri. Punya istri, akhirnya sama istri sekarang. Sekarang menjalaninya sama istri, alhamdulillah gitu. Nah, ini untuk para pemirsa yang ingin mendapatkan kupang crispy bisa di mana Pak? Di sosial media ada di Instagram, TikTok. Di Instagramnya di akunnya apa? Ngupang Official. Ngupang_official. Oke, Ngupang_official. Iya. Jadi teman-teman bisa order di situ. Di situ bisa. Nanti ada kontak personnya di situ. Kalau di TikToknya? Ngupang. TikTok Ngupang. Ya, namanya Ngupang TikToknya. TikTok Ngupang gitu. Ini kayaknya memang dari sama teman Lia tadi Wanda, makannya bisa bareng-bareng ya, lebih enak gitu. Iya. Kemudian varian rasanya juga banyak, jadi bisa dipilih. Atau sekalian borong, biar tahu semua rasanya seperti apa ya. Oke, sekali lagi, ini boleh saya bantu untuk menyebutkan kontak personnya ya Pak ya? Jadi pemirsa bisa order kupang crispy dari Fasmafood Pak Ahmad. Ini bisa di 0896 9946 7811. Sekali lagi di 0896 9946 7811. Instagramnya di ngupang_official. Kalau TikToknya di ngupang gitu aja. Nanti bisa order melalui situ ya Pak ya. Oke. Ya, kita sudah ada di penghujung acara ya, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyimak pojok UMKM bersama saya Lia dan juga Pak Ahmad Siddiq dari Fasmafood dengan produk andalannya kupang crispy. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Sudah main ke Airpods ya. Semoga lain waktu bisa main ke sini ngobrol lagi soal kupang juga barangkali. Karena tadi sempat ngobrol sama Pak Ahmad juga, beliau punya terobosan baru
ya, nggak mau disebut nanti aja surprise. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih kembali, sama-sama. Semoga lancar Kupang Crispy-nya, semakin dikenal masyarakat luas juga. Nah ini semoga pemirsa juga bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita di AirPods Ramapati Podcast dengan Pojok UMKM. Nantikan edisi selanjutnya bersama saya Lia Hidayat, dan dengan harapan UMKM lokal bisa lebih dikenal masyarakat, khususnya Kota Pasuruan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemerintah Kota Pasuruan, juga kepada dinas terkait yang telah membina dan membimbing para UMKM untuk terus berkembang dan maju, terutama di Pemerintah Kota Pasuruan, terutama lagi juga Dinas Perikanan Kota Pasuruan yang benar-benar membimbing para anggotanya untuk bisa berkembang. Juga terima kasih buat Kominfo Kota Pasuruan, juga terima kasih juga terutama buat Ramapati Kota Pasuruan.